Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya tidak akan membahas sebuah buku, melainkan saya akan membahas sebuah alat untuk membaca buku, yaitu e-book reader. Oke, saya punya dua e-book reader. Yang pertama ini adalah namanya Nook Simple Touch ini, dan kondisinya udah out-outan. Dan yang kedua ini adalah Kindle yang saat ini juga baterainya lagi habis. Oke, nah kenapa saya tiba-tiba atau kenapa waktu itu saya memutuskan untuk membeli sebuah e-book reader, atau juga kenapa sih tiba-tiba aja gitu saya pengen punya e-book reader. Padahal sebelumnya saya ngerasa bahwa yang namanya baca itu ya baca buku yang terbuat dari kertas itu yang paling nyaman, karena kan kita tahu kita punya e-book dibaca di tablet tuh nggak nyaman, mata kita sakit gitu kan. Kemudian suatu hari saya mikir bahwa pengen nyobain juga sih gimana sih baca e-book reader. Waktu saya beli e-book reader pertama itu tahun 2015, dan pada saat itu pilihannya masih sangat sedikit sekali gitu. Ya kecuali kalau kita mau beli dari luar gitu, kayak pakai AliExpress atau yang lain gitu. Tapi yang ada di sini di Indonesia itu waktu itu sangat terbatas gitu, dan cuma ada 3 yang saya temukan, yaitu Nook, Kobo, sama Kindle. Waktu itu pun Kindle belum rame yang Paperwhite, jadi lebih ke Kindle yang basic gitu, yang belum ada lampunya. Jadi kalau mati lampu ya udah mati aja. Nah akhirnya setelah saya nggak lama juga, mungkin saya cuma nyari-nyari info sekitar 1 atau 2 hari melalui channel-channel YouTube dari luar, saya memutuskan untuk membeli Nook. Kenapa waktu itu saya memutuskan Nook? Karena dia memakai filenya yang dipakai itu adalah EPUB dan PDF. Dan yang saya tahu banyak yang bilang bahwa paling enak emang baca PDF itu di Nook. Saya pikir memang ini menyenangkan gitu ya. Dia dari bentuknya aja, dia tuh belakangnya ini dia karet ya, pas dipegang gitu, enaknya. Jadi kan kita kalau baca buku tentu saja megang, kalau nggak kiri, kalau nggak kanan kan. Bawah itu kan nggak asik buat dipegang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada tombol fisik. Nggak kelihatan memang, ini ada tombol fisik. Jadi ada banyak tombol fisiknya kalau Nook. 1 di sini, 2, 3, 4. Ditambah lagi ada tombol di belakang sini. Dan kemudian ada tombol lagi di bawah sini gitu. Jadi banyak banget tombolnya. Kenapa itu penting? Terus apakah layarnya itu nggak touchscreen? Layarnya udah touchscreen, jadi kita juga bisa balik halaman. Web di layar itu bisa. Cuma ada kebiasaan saya, mungkin nggak semua orang sama gitu, tapi saya punya kebiasaan membaca buku di toilet. Jadi sambil duduk di toilet saya baca buku, itu kebiasaan saya gitu. Dan itu yang menyebabkan buku-buku saya banyak yang rusak karena kena air, kecipratan air, dan segala macam. Pada saat tangan kita basah kan nggak enak tuh buka-buka swipe di layar. Makanya saya butuh tombol fisik. Tombol fisiknya ini untuk membalik halaman, sebetulnya untuk balik halaman gini. Dan ini pun bisa dipegang satu tangan gini, enak. Kemudian yang enak lagi adalah tampilan PDF-nya yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya di Kindle Paperwhite, karena saya punyanya yang Paperwhite, memang PDF bisa, tapi kan kita tahu bahwa banyak sekali masalah gitu. Misalnya contohnya dia hanya menampilkan aja, jadi mau nggak mau kita harus zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, dan itu capek buat saya gitu untuk baca. Seperti itu gitu. Kemudian dirubahnya pun ketika kita berubah dari PDF ke EPUB, PDF ke Mobi, itu nggak selalu berhasil. Walaupun ada beberapa trik yang saya pakai, tapi nggak selalu itu berhasil, dan hasilnya kadang sama aja gitu. Apalagi kalau dia kapasitasnya besar, banyak gambar. Nah, Nook itu kita tidak perlu mengconvert sana sini PDF itu supaya enak dilihat. Ketika dia dimasukkan ke sini, itu dia sudah enak, dia udah di-convert oleh device ininya menjadi reflow. Jadi reflow itu ya seperti kita membaca EPUB atau Mobi ya. Seperti itu, enak dibacanya. Kemudian yang menyenangkan lagi, dia punya ini tambahan buat micro SD.
Dan micro SD-nya seperti biasa, micro SD yang di HP-HP biasa gitu. Nah, itu membuat saya bisa menyimpan banyak sekali buku. Saya nggak pernah menyadari bahwa penyimpanan buku saya itu ternyata sangat banyak sekali buku yang saya simpan, e-book itu. Dan khususnya yang besar-besar itu adalah buku-buku yang bergambar, buku komik. Sama sekali nggak ada keluhan ya ketika membaca Nook ini. Cuma mungkin waktu itu, mungkin kalau sekarang ada, kayaknya itu masih rendah, kan. Jadi ingat lagi tahun 2015, PPI masih rendah sehingga sangat gelap layarnya dan tidak ada lampu juga. Yang saya punya yang tidak ada lampu, karena kemudian Nook memberikan simple touch yang ada lampunya, yang hingga kita bisa menyalakan, bisa dalam keadaan gelap pun kita bisa baca gitu. Terus kemudian teknologi itu adopsi di Kindle. Jadi Nook duluan memang yang bikin seperti itu. Waktu itu sih nggak ada masalah. Sampai sekitar 4 tahun lah saya pakai Nook ini. Dan kemudian ada kesalahan besar yang saya lakukan adalah, yang kita perlu ingat kalau Anda punya e-book reader, ini layarnya sangat rentan ya. Sangat rentan sebenarnya ini layar. Dan itu bisa pecah gitu. Pecah di dalam keadaan nih. Kalau pecah seperti ini nih jadinya. Nah, ini beberapa tahun yang lalu udah pecah kayak gini, dan saya bingung kenapa nggak gelap. Ya udah begini aja, udah bertahun-tahun begini aja gitu. Nah, karena saya itu bukan tipe orang yang senang pakai banyak karung gitu ya, cover yang ada tutupnya. Itu saya malas banget. Sebetulnya waktu saya beli dapat, cuma karena saya orangnya males pakai cover, akhirnya saya biarkan seperti ini aja gitu. Dan kemudian itu banyak kemudian bermasalah ketika tertekan dan saya nggak sadar gitu. Jadi ketika saya keluarkan ternyata wah ini udah dalam keadaan kacau kayak gini. Saya memutuskan untuk akhirnya saya beli yang baru. Sebetulnya sih saya pengen ke Nook lagi ya, pengen Nook lagi, tapi terus pada saat itu saya tiba-tiba pengen coba ganti device dengan Kindle Paperwhite 3 yang keluar tahun 2016. Kayak kelebihan dari Nook ini, satu ya, dia punya lampu pada layarnya. Jadi ketika malam dan saya sering pergi ke suatu tempat yang tidak ada cahaya gitu. Misalnya saya senang camping, dan pekerjaan saya juga karena saya seorang guru SD dan saya sering bawa anak-anak camping ke, misalnya kita camping ke gunung gitu. Tentu saja biasanya nggak ada cahaya kalau malam, dan salah satu tugas guru yang mendampingi itu anak-anak ya kalau malam jaga gitu, nggak ada tidur malam. Jadi kita biasanya jaga, karena malam-malam itu kadang bisa terjadi hal-hal yang tidak diduga, dan itu memudahkan sekali karena saya tidak perlu membawa lampu kecil. Karena kalau waktu pakai Nook saya bawa lampu kecil gitu yang pakai baterai, terus kemudian dicepitkan di sini, terus kemudian saya baca gitu. Sekarang sudah tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia lebih banyak aksesorisnya gitu. Seperti misalnya covernya itu lebih banyak, lebih gampang dicari lah dari Nook. Karena kan lebih banyak orang pakai Kindle, jadi lebih banyak dicari gitu. Kemudian hal-hal yang satu lagi adalah kerapatan PPI-nya yang sudah lebih baik gitu. Dan itu membuat kita layarnya lebih terang lah. Kerapatannya juga lebih cepat ini, ya mungkin karena teknologinya udah lebih maju lagi ya, kecepatannya juga lebih cepat ini gitu. Tapi banyak banget hal yang membuat saya kesal gitu, apalagi dibandingkan dengan Nook. Yang pertama, baca PDF tidak seasik Nook ternyata. Kalau ngelihat dari review-review itu kelihatannya enak semua, kayaknya bagus, gampang, sama gitu. Ternyata nggak asik, asikan Nook gitu. Terus yang kedua adalah dia tidak punya SD card, dan ini cuma 4 GB kapasitas penyimpanannya. Saya pikir wah 4 GB juga besar kalau untuk ukuran buku mah, kan saya masukin cuma buku doang. Ternyata itu sama sekali tidak bisa memenuhi semua buku saya. Jadi koleksi saya pindahkan sini semua nggak bisa. Khususnya ya itu tadi yang bergambar-gambar itu besar sekali kapasitasnya. Jadi ya udah, akhirnya buku saya tersimpan di laptop
yang di sini adalah buku-buku yang saya mau baca. Ya walaupun banyak sih, kalau dihitung mungkin ratusan buku juga masuk ke sini gitu. Nah, hal yang saya temukan setelah saya punya e-book reader itu, awalnya saya itu selalu mencari buku, ya buku fisik. Kalau saya nggak ketemu buku fisiknya, baru saya mencari atau membeli e-booknya. Karena ada beberapa buku yang tidak terbit di Indonesia, misalnya buku-buku berbahasa asing, dan saya males untuk membeli di toko-toko dari luar, kemudian dikirim ke sini lama, mendingan saya beli e-book kan waktu itu. Setelah punya e-book reader, terbalik. Saya cari buku pertama adalah dalam versi e-book dulu. Kalau dalam versi e-book tidak saya temukan, baru kemudian saya mencari buku yang versi cetak. Ya sebenarnya kenapa saya lebih memprioritaskan e-book, karena berat. Saya tuh sukanya kan buku-buku sejarah ya. Nah, buku-buku sejarah itu tebal-tebal nih, contohnya nih. Ini tebal sekali nih. Ini karangan Langit Kresna Haryadi, Menak Jinggo, Sekar Kedaton. Ini tebal sekali. Yang lebih nyebelin lagi kalau udah tebal dan dimensinya besar. Apalagi dia bentuknya pakai hardcover. Wah, itu sangat tidak enak sekali. Bayangkan saya cuma bawa satu buku aja, ini udah berat. Apalagi kalau pakai hardcover ya, itu lebih berat lagi kan. Nah, sementara kalau saya pakai e-book reader ini, saya nggak usah pusing kalau mau pergi kemana-mana, mau nyari buku mana yang mau saya bawa. Saya bisa bawa ratusan buku di sini. Kan kadang saatnya kita mau pergi, misalnya ada pelatihan, atau waktu itu ujian sertifikasi guru, itu seminggu saya pergi ke sebuah hotel, karena waktu itu saya masih sistemnya PLPG, ke sebuah hotel. Di situ kita ada materi dan kemudian ada ujiannya selama seminggu. Waktu itu saya nggak perlu lagi mikir ini buku mana yang saya mau bawa ya gitu. Kalau buku ini gede banget, buku yang kecil nanti keburu kehabisan duluan sebelum saya sampai rumah. Itu juga kalau saya mau traveling juga enak. Kalau traveling ya udah bawa satu buku sini aja gitu. Terus hal yang saya tidak tahu ketika pertama kali saya beli e-book reader adalah saya nggak tahu kalau baterainya sangat awet sekali. Di review-review itu selalu bilang bahwa e-book reader itu baterainya awet gitu. Saya pikir awetnya itu bisa 2 hari gitu. Ternyata ketika saya pakai Nook ini hitungannya bukan hari, ini hitungannya minggu. Bahkan waktu pertama kali beli, saya cas penuh, memang ternyata saya matikan sih di sini. Jadi saya juga nggak bakal browsing kan. Saya mau baca buku doang di sini, browsing mah di HP aja gitu. Dan itu hitungannya sampai bulan. Jadi bulan selanjutnya itu masih ada baterainya dan saya sampai bingung ini kapan habisnya gitu. Jadi aman banget kalau kita traveling kan, apalagi kita sudah kerja ya pasti nggak lama, paling cuma seminggu, paling juga cuma beberapa hari aja gitu. Dan itu aman, baterainya aman. Kalau Kindle ini baterainya lebih boros dibanding ini ya. Ya bisa dibilang ya memang lebih banyak kan, dia ada lampunya, ada segala macam gitu. Tapi ini juga cukup aman gitu. Bisa sampai seminggu lah saya pakai. Ya sekali lagi saya tuh jarang banget nyalakan internetnya. Jadi saya nyalakan internet hanya pada saat saya mau mencari kata-kata yang sulit atau mencari definisi yang lain. Biasanya memang yang itu hanya buku asing aja. Kalau buku bahasa Indonesia ya saya nggak terlalu nyari-nyari apa gitu. Ini bisa dibilang turun naik lah kepercayaan saya terhadap Kindle ini ya. Atau ini maksud saya kepercayaan saya terhadap ini e-book reader ini memang agak turun naik gitu. Salah satunya adalah kalau kamu nggak punya backup, terus kemudian tiba-tiba rusak, kan buku kamu hilang semua di sini. Ini karena kenapa buku saya bisa selamat? Karena semua buku saya save di SD card. Jadi sebenarnya ini saya tidak gunakan sama sekali kapasitas penyimpanan di sini. Ketika ini rusak nggak masalah, SD card-nya saya punya dan kemudian tinggal saya pindahkan ke laptop
kemudian saya pindahkan ke sini. Nah yang ini nggak ada SD card. Jadi mau nggak mau kalau ini rusak tiba-tiba seperti ini gitu, ya udah saya bakal kehilangan semua buku saya gitu. Kita ambil filenya, terus kemudian kita download, simpan, dan benar-benar harus dijaga penyimpanannya itu. Saya bukan orang yang senang untuk menyewa buku online gitu, karena itu jadi bukan punya saya. Itulah, jadi kadang kita pengen baca lagi dan kita nggak tahu lah gimana gitu. Misalnya contohnya kita punya akun Netflix, kita nonton film-film di Netflix, tapi kita tidak punya kekuasaan kan atas film-film itu gitu. Misalnya suatu hari ya seperti yang kasus kemarin lah, ada yang lain Disney Hotstar, kemudian film-film yang tadinya di Netflix ditarik ke Disney Hotstar. Mau nggak mau kalau kita mau nonton film itu lagi ya kita harus langganan Disney Hotstar karena di Netflix udah nggak ada. Jadi kita tidak punya kekuasaan atas itu, dan itu membuat saya agak khawatir sih sebetulnya. Ya, tentu saja ebook nggak bakal dimakan rayap, nggak bakal kebanjiran dan segala macam. Gimana sih enaknya untuk membaca sebuah ebook gitu? Kalau menurut saya, baca ebook ini enaknya adalah buku-buku santai. Buku-buku santai itu apa sih? Buku-buku kayak buku novel sejarah ya, itu termasuk santai. Tapi kalau buku-buku teks itu nggak asik buat baca ebook. Contohnya misalnya buku ini. Ini buku judulnya Tafsir Sejarah Negara Kretagama. Ini keadaannya udah kacau balau. Kenapa? Karena udah sering saya baca. Ketika kita baca buku teks, tentu saja kita pengen misalnya menulis atau segala macam, atau kita cari. Ini lebih enak di sini. Karena kita akan mencari. Kalau ebook kan tidak enak, walaupun kita bisa cari halaman berapa, tapi ada feel yang beda gitu. Jadi menurut saya ebook itu menyenangkan kalau baca buku yang modelnya roman atau novel atau buku cerita, bukan sesuatu yang berat lah gitu. Tapi ketika kita baca buku teks sesuatu gitu yang bahas sesuatu, itu nggak enak. Jadi makanya akhirnya saya memutuskan untuk kalau buku teks, walaupun itu ada ebooknya, saya tetap akan mencari yang fisiknya karena fisiknya lebih enak. Kita bisa stabiloin di mana gitu kan. Kalau buku novel itu kan tidak perlu kita stabilo segala gitu. Nah, jadi itulah perbandingan antara buku teks dan buku ebook yang saya ya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, oke. Bagaimana dengan Anda? Apakah tertarik untuk beli ebook reader atau udah pernah punya atau bahkan Anda sedang menggunakannya? Bisa tulis ya di kolom komentar. Gimana sih pengalaman Anda? Apa sama dengan saya? Apakah menurut Anda ebook reader enak kok gitu untuk baca buku-buku teks yang berat-berat gitu, yang bukan novel? Silakan di komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.